Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ilham Majid dari kelas 4 TI 1 dengan NIM 22024007. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program menu HTML dan login. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini adalah program yang telah saya ketik. Oke, langsung saja masuk ke penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu kita buka dengan tag doctype HTML. Ini adalah fungsinya yaitu memberi tahu web browser bahwa halaman menggunakan versi HTML yang mana dalam hal ini itu menunjukkan bahwa dokumen menggunakan HTML. Lanjut, tag HTML. Tag HTML ini adalah elemen root dari halaman web. Semua konten halaman web Anda harus berada di dalam elemen ini. Oke, next, yaitu seperti biasa adalah tag head. Tag head ini adalah bagian dari halaman yang berisi informasi meta dan tag penting lainnya yang tidak ditampilkan di halaman itu sendiri. Biasanya, di sini Anda akan menemukan tag title, tag meta, tagline, dan lain-lain. Lanjut ke tag title. Tag title ini adalah judul halaman web yang akan ditampilkan di tab browser pengguna. Dalam kasus ini judulnya adalah Joydeck. Oke, next, lanjut. Langsung saja kita skip. Lanjut ke link rel. Tag ini berfungsi menghubungkan halaman HTML ke file CSS eksternal. Ini memungkinkan Anda untuk memisahkan gaya dari struktur HTML. Dalam contoh ini, file CSS yang dihubungkan bernama style CSS. Lanjut, tag body. Tag ini adalah bagian dari halaman web yang berisi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna seperti teks, gambar, video, dan lainnya. Semua elemen yang ingin Anda tampilkan di halaman web Anda akan berada di dalam elemen body. Baik, di sini saya menambahkan background agar tampilannya menarik. Lanjut ke penjelasan. Oke, langsung kita masuk ke tampilan barang CSS. Berikut ini adalah penjelasan untuk setiap bagian dari kode CSS yang Anda berikan. Baik, yang pertama yaitu kita masuk ke selektor. Tunggu. Ini selektornya ini. Berlaku untuk elemen dalam HTML. Selektor universal yang berlaku untuk semua elemen dalam HTML. Lanjut, padding 0, margin 0, mengatur padding dan margin untuk semua elemen menjadi 0, menghapus margin dan padding default dari browser. Lanjut, box sizing, border box, menentukan model box sizing untuk semua elemen sehingga lebar dan tinggi elemen termasuk padding dan border. Next, tag body, mengatur gaya untuk elemen.
Lanjut, font family. Menetapkan jenis font untuk teks dalam halaman menjadi sans serif. Next, text allegiance center, yaitu fungsinya untuk mengatur teks dalam halaman menjadi rata tengah. Next, color, maaf. Fungsinya yaitu menetapkan warna teks dalam halaman menjadi abu-abu gelap. Next, affixated, mengatur gaya untuk lautan dan tautan yang telah dikunjungi. Oke, lanjut. Outline, non, itu fungsinya menghilangkan garis luar tautan saat tautan tersebut mendapat fokus. Lanjut, hover, mengatur gaya untuk tautan saat kursor berada di atasnya. Next, text decoration, itu fungsinya menghilangkan dekorasi teks tautan saat kursor di atasnya. Oke, next sampai di bawah. Ini adalah beberapa pengaturan gaya untuk elemen-elemen seperti heading 1, UL, tag UL, dan LI, dan total yang secara singkat mendefinisikan tata letak warna dan ukuran font untuk setiap elemen tersebut. Ya, langsung saja kita masuk ke pilihan barang JS. Baik, yang pertama itu hash class, function hash class. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu elemen memiliki kelas tertentu. Next, jika browser mendukung properti class list, maka digunakan metode contains seperti berada di bawah ini untuk mengecek apakah elemen memiliki kelas tersebut. Jika tidak, maka sebuah ekspresi reguler digunakan untuk mencocokkan kelas di dalam atribut class name dari elemen. Oke, lanjut yang kedua yaitu add class atau L class name. Itu fungsinya digunakan untuk menambahkan kelas ke suatu elemen. Jika browser mendukung properti class list, maka digunakan metode add untuk menambahkan kelas tersebut. Jika tidak, maka fungsi hash class digunakan untuk memeriksa apakah elemen sudah memiliki kelas tersebut sebelumnya, kemudian kelas ditambahkan jika belum ada. Lanjut, yaitu yang ketiga, remove class. Fungsi ini digunakan untuk menghapus kelas dari suatu elemen. Jika browser mendukung properti class list, maka digunakan metode remove untuk menghapus kelas tersebut. Jika tidak, maka fungsi hash class digunakan untuk memeriksa apakah elemen memiliki kelas tersebut sebelumnya, kemudian kelas tersebut dihapus dengan menggunakan ekspresi reguler. Lanjut, yang keempat, function remove. Currency atau amount. Fungsi ini mengonversi jumlah uang ke format mata uang tertentu. Di sini jumlah uang disertakan sebagai argumen dan fungsi ini mengembalikan string dengan format mata uang yang disertakan dalam hal ini diikuti dengan jumlah tersebut. Di sini total variabel ini digunakan untuk menyimpan total biaya dari item menu yang dipilih. Variabel ini dapat mendapatkan referensi ke elemen dengan kelas up dalam halaman.
Oke, lanjut. Kalkul. Ini adalah tampilan dari menu-menu yang akan kita beli. Oke, langsung saja kita langsung tes run programnya di sini. Kita masuk di daftar menu dulu dan kita run programnya. Baik, setelah kita run, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini telah muncul menu-menu dan harganya dan total menu tersebut, total harganya. Terus ketika kita tambahkan tuna sandwich, maka totalnya akan bertambah. Oke, nah, dan jika kita tekan kembali, maka totalnya akan berkurang seperti sebelum. Oke, lanjut kita masuk ke program kedua, yaitu login HTML. Baik, yang pertama-tama yaitu seperti biasa kita buka dengan tag tipe HTML yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu fungsinya memberitahu browser bahwa dokumen tersebut adalah dokumen HTML. Lanjut, HTML, tag HTML lang atau n. Tag pembuka ini menandakan awal dari dokumen HTML. Atribut lang menentukan bahasa dari dokumen yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Oke, lanjut. Kita langsung ke tag body. Body ini adalah tag pembuka untuk bagian tubuh dari dokumen HTML. Ini berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman web. Lanjut, tag div class atau sama dengan container. Ini adalah sebuah div dengan kelas container digunakan untuk menempatkan konten secara terorganisir di dalamnya. Next, kita lanjut ke from ID atau sama dengan login from, action sama dengan proses login, PHP class sama dengan from. Ini adalah sebuah formulir untuk login. Atribut ID digunakan untuk mengidentifikasi formulir. Dalam hal ini atau login from. Action menentukan lokasi URL tempat data formulir akan dikirimkan setelah disubmit, dan kelas memberikan kelas untuk gaya CSS. Lanjut, label for ini adalah tabel untuk input password. Atribut for mengaitkan label dengan input dengan ID yang sama. Oke, lanjut kita masuk ke CSS-nya. Tampilan CSS. Oke, langsung saja masuk ke container. Menetapkan fungsinya yaitu menetapkan gaya untuk kontainer di mana formulir login ditempatkan. Lanjut, input file.
menetapkan gaya untuk setiap elemen input di dalam kontainer, dan input teks, maaf, dan input teks. Input type sama password adalah fungsinya menetapkan gaya untuk input teks dan input password. Next, input type submit, maaf. Fungsinya yaitu menetapkan gaya untuk tombol submit. Lanjut, error. Fungsinya yaitu menetapkan gaya untuk pesan kesalahan yang muncul jika ada kesalahan saat pengguna mencoba untuk login. Lanjut, kita masuk ke variabel JS. Baik, yang pertama yaitu variabel from dan seterusnya. Fungsinya digunakan untuk menyimpan referensi ke elemen-elemen dalam dokumen HTML yang akan digunakan dalam kode JavaScript. Dan yang kedua yaitu fungsi error atau message, yaitu fungsinya digunakan untuk menambahkan pesan kesalahan ke dalam elemen dengan kelas atau error. Lanjut, yang kedua yaitu fungsi remove error. Fungsinya yaitu digunakan untuk menghapus pesan kesalahan dari elemen error. Next, function validate atau event. Fungsinya yaitu yang utama dipanggil saat formulir disubmit. Ini mencegah perilaku bahwa formulir menggunakan event prevent default, kemudian memeriksa apakah ini email dan password sesuai dengan yang diharapkan. Jika tidak, ia menampilkan pesan kesalahan. Jika sesuai, ia membersihkan pesan kesalahan dan memberitahu pengguna bahwa mereka berhasil login. Pada akhirnya, event listener yang paling terakhir ditambahkan ke formulir dengan menggunakan metode add event listener, yaitu fungsinya saat formulir disubmit, fungsi validate akan dipanggil. Oke, langsung saja kita masuk ke hasil run-nya di sini. Maaf, saya menggunakan Edge. Soalnya Chrome-nya lagi error. Langsung saja, Mas. Ini adalah tampilan hasil run-nya yang sebelumnya. Baik, di sini kita mengisi email yang kita ketik di program login tadi. Itu dengan email saya di sini. Langsung saja. Lalu kita masukkan password yang kita ketik yang berada di program. Baik, kita masukkan password yang ada di program. Kita ketik tadi. Oke, langsung login di sini. Ya, kira-kira tampilannya seperti ini ketika kita berhasil login. Dan ketika kita salah password,
maka tampilannya akan muncul seperti ini, yaitu email atau password salah. Maaf, di sini tidak kelihatan karena laptopnya di sini agak sedikit lambat. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian, terima kasih.